Kemudian dalam bisnis networking, teori pembentukan tim mutlak untuk dipahami dan didalami. Mutlak ya, Bapak Ibu. Bisnis apapun yang Anda lakukan di luaran, kerja apapun teman-teman di luaran, Anda sangat profesional di sana. Sekarang kita juga belajar bagaimana profesional di bisnis MLM, profesional di bisnis BioBrain. Ya. Yang keempat adalah tidak akan ada bonus besar kalau belum dilaksanakan. Bonus besar Anda bisa dapatkan dengan closing. Kadang-kadang ya rentang waktu itu paling 5 bulan, Pak Ibu. 5 bulan, kalau Anda hebat closing orang, kemudian Anda nggak bisa tahu caranya. Anda bisa closing, teman Anda mungkin bisa closing, paling 5 bulan. Rentang 5 bulan, bonusnya Anda dapat. Habis itu, udah hilang. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang Anda dapatkan belum tentu akan bisa seperti Anda mencari orang. Karena tidak ada teori, tidak ada ilmu yang bisa diajarkan di sana. Hanya ayo kita presentasi, ayo cari uang, ini bisnisnya bagus, ini produknya bagus. Nggak bisa dengan cara gitu, Pak Ibu. Itu bukan teori, itu hanya mempush orang untuk transaksi seperti itu. Ya, jadi di sini beda. Yang kelima adalah tidak akan ada passive income kalau Anda belum memahaminya. Tidak akan ada passive income, Bapak Ibu. Pemahaman ini yang kuat, Bapak Ibu, tentang apa yang saya bagikan ini akan membuat tim Anda besar ke depan. Ya. Dan yang terakhir adalah satu, Bapak Ibu, pahami. Anda pahami apa yang saya sampaikan. Lakoni, lakukan apa yang kita sudah pelajari, lakukan, kemudian duplikasikan. Bapak Ibu, Anda melakukan ini dengan firm, ya, dengan bagus, itu tidak akan lama. Saya contohkan kalau bisa Anda lakukan 5 bulan aja. Tidak bertahun-tahun, Bapak Ibu. 5 bulan. Tapi dengan cara benar. Karena apa? Bulan-bulan ke berikutnya, bulan ke-6, bulan ke-7, ke-8, ke tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, Bapak Ibu. Yang melaksanakan adalah orang-orang yang Anda ajak. Itulah namanya duplikasi. Duplikasi adalah seperti Anda memfotokopi. Saat Anda lakukan dengan form, gitu mudahnya, Anda lakukan. Kenapa? Anda menduplikasikan. Teman yang Anda ajak meniru Anda. Teman yang Anda ajak ngobrol, dia terus ikut Anda. Jadi teori Anda yang sekarang sama, besok juga sama teorinya, lusa juga sama teorinya, itulah yang bisa diduplikasikan. Ya, bukan teori yang sekarang tiba-tiba ini teorinya. Besok berubah lagi gini, lusa berubah lagi gini. Itu enggak oke, Pak Ibu. Jadi makanya, oh ya, sistem ini Anda lakukan dimanapun MLM yang Anda lakukan, Anda bisa. Jadi inilah tentang sistem MLM, Bapak Ibu. Ya, itu berarti ini mutlak untuk kita. Jadi bukan karena saya di BioBrain yang enggak. Jadi tentang ilmu MLM-nya yang memang seperti ini kita di lapangan. Oke, next. Ya. Jadi pertama kita sudah belajar tentang bagaimana proses awal kita saat ketemu orang, kemudian mengajak orang untuk kita ajak jalan. Itu adalah teori yang pertama kita sudah ajarkan mungkin 2 minggu kemarin. Sekarang adalah orang ke tim. Orang menuju tim, Bapak Ibu. Ilmunya hampir sama. Ya, tapi tim itu kalau yang namanya tim, orangnya itu berarti udah lumayan. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20. Ya, jadi kita udah mengarah ke volume yang lebih besar lagi, Pak Ibu. Ya, oke. Di sini syaratnya adalah untuk yang sekarang, jadi buat teman-teman yang belum bisa presentasi, seperti itu Anda dengar aja. Yang pasti yang sudah memenuhi syarat ini harus benar-benar paham dan mencatat dan sudah melakoninya. Syaratnya adalah yang bisa melakukan cara ini adalah Anda yang sudah bisa presentasi dan follow up. Nah, itu tambahannya ya. Yang sudah bisa presentasi dan follow up. Dan Anda adalah pelaku utama dalam proses ini, didampingi upline atau leader Anda. Anda adalah pelaku utama. Karena saya cerita tentang bagaimana Anda membentuk tim. Bukan bagaimana upline Anda membentuk tim Anda, bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana Anda. Kita berbicara dengan teman-teman yang lagi hadir di sini. Jadi tentang Anda. Ya, Anda adalah pelaku utamanya, Bapak Ibu. Jadi saat kita mau berkembang cepat, kita mau berhasil cepat, bukan berpikir siapa upline saya, siapa leader saya, apa yang bisa dilakukan oleh upline saya, bukan Bapak Ibu. Walaupun upline leader itu sangat penting yang pasti. Tapi bukan itu patokan utamanya. Tapi bagaimana Anda merasakan bahwa ini bisnis saya. Ya, ini bisnis saya. Itu berarti ya saya harus melakukannya dengan maksimal. Sebenarnya Anda, karena ini adalah bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu. Karena kalau seandainya Anda kaya, ya Anda yang kaya. Dan belum tentu upline Anda, leader Anda lebih sukses daripada Anda, Bapak Ibu. Itu berarti ini adalah bisnis personal antar kita. Jadi ya, kita berbicara dengan teman-teman yang ada di sini. Ya. Jadi Anda adalah pelaku utamanya. Maksudnya kayak gini, modalnya begitu Anda dapat orang, ya, kemudian tiba-tiba orang itu dapat siapa namanya mungkin si Agus modalnya, tiba-tiba Anda serahkan ke upline-nya, plan, tolong dong ini saya dapat orang, tolong dong dikelola, tolong dikerjakan, saya nggak bisa mengerjakannya, atau saya sibuk atau alasan apapun. Ya kalau karena memang benar-benar sibuk nggak masalah Pak Ibu.
Tapi kalau Anda sengaja berpikir bahwa ini kan upline saya punya timnya. Ini kan tim leader saya biar dia ngerjain. Ya, kalau gitu pasti nggak tulus kita bekerja, Pak Ibu. Ya. Jangan serahkan tugas ini pada member baru, apalagi menyelesaikan tugas ini atau memberikan tugas ini kepada tim Anda yang baru, Bapak Ibu, yang tidak tahu sama sekali. Saya sering sekali bilang, saat orang gagal di bisnis BioGreen, yang salah bukan mereka, Bapak Ibu. Yang salah adalah upline-nya. Yang salah adalah leadernya. Karena apa? Ya orang namanya orang baru, mereka nggak tahu teorinya, mereka nggak tahu ilmunya, apa yang mereka bilang. Ya, kadang-kadang mungkin salah ucap tentang produk, mungkin dia salah cara presentasinya, ngasih produk mungkin berlebihan, bisa biokul satu hari dikasih dua saset, 3 saset, seperti itu. Akhirnya yang dikasih marah, dan ujung-ujungnya adalah ke member kita. Karena dimarahi dan dia nggak kuat, hanya dia bilang, waduh bisnisnya susah ternyata, saya dimarahi oleh teman saya, gitu modelnya. Sangat banyak yang terjadi, orang yang menyerah itu karena yang salah sebenarnya bukan mereka, Pak. Yang salah adalah kita sebagai upline-nya. Ya, jadi saya juga pernah seperti itu. Mungkin tim saya juga yang saya cari langsung juga ada yang tidak aktif, mungkin juga karena salah saya, Pak Ibu. Tapi saya meminimalkan untuk kesalahan itu tidak terjadi. Oke, Pak Ibu, ya. Kemudian ini Anda. Kemudian satu, member Anda. Member Anda. Mungkin saya contohkan satu orang ini. Satu orang. Satu orang ini menuju ratusan orang. Menuju ribuan orang, Bapak Ibu. Dari satu orang ini. Jadi inilah perantara ini, member ini. Untuk menuju tim besar ini, Bapak Ibu. Anda nggak bisa gantikan, Anda dapat member, Anda nggak kerjakan dengan maksimal, Anda cari member lagi, cari member lagi, cari member lagi. Dan itu tidak akan terjadi sebuah tim. Yang namanya tim adalah hasil kerja dari kita mengerjakan member kita, menemukan banyak orang di bawahnya, itulah disebut dengan tim. Ya. Dari 100 orang di sini, mungkin ada cuma nyari berapa orang. Beberapa orang ada cari di sini menjadi ratusan orang, bahkan ribuan orang, Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya tidak ada tim, itu berarti Anda mencari member, member get member. Dapat member, hilang. Anda dapat 10, ya hanya Anda punya 10 member. Anda dapat member sendiri 5, Anda cuma punya 5 member. Ya, Anda pilih mana? Kalau saya contohkan, Anda pilih 1, 2 orang atau 5 orang lah anggap menjadi 100 orang, atau Anda mencari 20 orang. Secara logika. Pasti mencari orang yang lebih sedikit. Karena justru kelebihan daripada BioGreen, nah ini yang saya lihat, karena kelebihan kita yang sangat sederhana. Karena apa? Sederhananya dalam bisnis BioGreen, membentuk tim dalam sistem binari, ya. Pengembangan hanya 2 sisi. Yang kedua adalah, kalau Anda punya 3 akun, oke, kalau Anda punya 3 akun, jadi teman-teman, saya nggak jelaskan detail ini, saya akan coba kasih contoh gambar aja, tapi saya nggak akan ulas ya. Kalau Anda punya 3 kaki, itu berarti 3 titik usaha ya, itu berarti Anda bekerja di 4 kaki. Kalau Anda hanya punya 1 titik usaha, itu berarti Anda hanya bekerja di 2 kaki. Kalau Anda punya 2 kaki, 2 titik usaha, itu berarti Anda bekerja di 3 kaki. Kalau Anda punya 3 titik usaha, Anda bekerja di 4 kaki, Bapak Ibu. Ya, kita start sekarang. Anda ketemu si A. Kemudian Anda apakan si A ini? Jadi teori nanti kita akan kembangkan. Si A inilah yang akan menjadi sebuah tim. Dari A ini, Anda akan memiliki tim yang besar, Bapak Ibu. Dari si A ini, Anda hanya dapatkan mungkin bonusnya berapa? 3 juta, 4 juta. Kalau dia platinum, Anda dapatkan 3 juta, 3,5 juta. Dari si A ini, Bapak Ibu. Dan kita mau, impian kita adalah beratus-ratus juta ke depan, Bapak Ibu. Itu berarti bukan beratus-ratus juta datangnya dari si A, tapi dari tim yang Anda bentuk, hasil daripada si A. Inilah tim besar, Pak Ibu. Ini adalah ratusan, ribuan orang menunggu, Pak Ibu. Orang-orang yang begitu luar biasa, banyak sekali. Yang Anda bisa dapatkan lewat si A, gitu maksudnya, Pak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang B, kaki kedua Anda? Kita juga sama. Bagaimana teorinya, kita kembangkan si B, kita bantu dia untuk memiliki tim yang kedua. Ya. Ini ada catatannya.
Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan agar memiliki sebuah tim? Ya, apa yang Anda lakukan agar memiliki sebuah tim? Menunggu agar mereka bergerak sendiri adalah sebuah kesalahan terbesar. Menunggu, Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi di teman kita. Makanya kita koreksi, Bapak Ibu. Kadang kita menunggu. Beda nggak kalau kayak sepak bola, orang yang menyerang dengan bertahan. Bapak Ibu bisa lihat lah. Orang yang menyerang dengan yang bertahan. Tim yang menyerang dengan yang bertahan. Yang bertahan adalah menunggu dia untuk diserang. Kemudian dia akan menyerang sekali-kali. Tapi mungkin berkali-kali dalam sepak bola 2 jam, dia terus dikurung timnya. Karena dia lebih cenderung bertahan. Musuhnya akan lebih cenderung terus akan menyerang. Ya, sama hanya dengan di Biogreen. Saat kita hanya menunggu, ya saya udah dapatkan dia, kemudian saya contohkan menunggu gini ya. Begitu Anda dapatkan si A modelnya, si A gabung, silver atau gold modelnya. Akhirnya hanya menunggu. Anda hanya menginformasikan. Anggaplah si A, si Agus modelnya. Gus, 2 minggu lagi ada BOP, tolong datang ya. 2 minggu lagi ada BOP, kamu pastikan datang ya. 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu yang menunggu BOP ini apa yang terjadi? Orang yang bertahan, dia hanya cukup 2 minggu lagi. Atau dia akan bilang, Gus, coba kamu cari teman-temannya ya. Nanti kalau perlu bantuan saya, cari saya. Nah, contohnya kayak gitu. Kita membiarkan si Agus untuk dia menjadi tameng, sementara dia nggak tahu ilmu apapun tentang Biogreen. Dia masih sangat buta tentang Biogreen. Anda suruh dia untuk berjuang di lapangan, bawa produk, dia nggak bisa jelasin produk. Jadi itu bertahan, Bapak Ibu, bukan menyerang. Ya, jadi menunggu kapan mungkin si Agusnya atau contohnya, Gus, nanti kapan kalau gimana cari saya kita jalan ya. Contoh kayak gitu. Jadi kita akan menunggu, Bapak Ibu. Dan si Agus, orang baru, Bapak Ibu. Orang baru, tahu nggak? Tidak semua orang baru, mungkin saya contohkan, mungkin 60% lah. Orang baru, dia begitu dia tahu, dia gabung, dia tahu produknya bagus, dia mungkin jualan sendiri, yang jualan. Yang mau jualan. Yang tidak, Bapak Ibu, dia hanya diam saja. Nah, yang penting saya sudah gabung, saya sudah punya produk, ya saya sudah jual produknya, dan cuma segitu aja. Tapi sebaliknya adalah, Anda harus proaktif. Anda harus menyerang. Proaktif. Dan menjadikan sebuah planning terjadi. Dijadikan planningnya, Pak. Dijadikan planningnya. Jangan menunggu planningnya. Ada nggak saudaranya di Denpasar? Temannya di Denpasar ada nggak? Itu adalah pola menyerang, Bu. Ya, coba kalau saya diam, Bu, silakan ya cerita, Bu, nanti kalau gimana hubungi saya. Itu pola bertahan. Ya. Atau Bu, coba Bu telepon temannya, nanti kalau ada yang tanya, Ibu nggak bisa jawab, kasih tahu saya, nanti saya telepon. Itu berarti saya menunggu, Pak Ibu. Saya bertahan. Tapi bagaimana saya menyerang? Besok saya ada waktu, bisa nggak kenalkan dengan saudaranya? Bisa nggak kita ketemu? Di mana mungkin temannya Ibu? Ayo kenalkan saya, nanti saya siap waktunya jam sekian. Contohnya kayak gitu. Ya, jadi itu adalah proaktif, menyerang. Oke, ya. Kemudian ke berikutnya, oke, selanjutnya adalah rentetan acara dalam pembentukan tim. 1, presentasi dan follow up. Selanjutnya, tolong pahami ini, home sharing. Sebaiknya orang-orang baru adakan home sharing. Ya, jadi orang baru itu mengundang orang di rumahnya. Presentasi. Setelah itu home sharing. Ya, buat teman-teman leader-leader utama di sini, menurut saya sangat penting untuk Anda mengadakan home sharing secara kontinu di tim Anda masing-masing. Sangat-sangat penting. Karena home sharing ini adalah menjadi tujuan setiap orang presentasi. Banyak orang yang mau gabung Biogreen lebih terbuka setelah di home sharing, Bapak Ibu. Di acara yang lebih besar. Berikutnya adalah BOP. Ya, saya contohkan. Ya. Anda presentasi, Anda punya, kalau saya contoh Anda leader ya, Anda punya 5 orang atau 3 orang, 3 sampai 5 orang, teman Anda di sini sudah bisa presentasi. Sudah bisa mengajak orang, Bapak Ibu. Kalau mereka hanya menunggu BOP, yang kadang-kadang baru sebulan sekali,
yang mungkin 2 minggu sekali, Pak Ibu. Orang-orang yang dipresentasi tidak ada tempat untuk digodok. Biar orangnya bisa di-push untuk member atau lebih percaya. Makanya sebelum BOP, adakanlah home sharing. Mungkin perlu dicatat buat teman-teman yang sudah kategori leader ya. Di sini ada Yukman. Coba Yukman rutinkan home sharing 2 minggu sekali. Dicatat. Tempatnya pindah-pindah boleh. Ya. Jadi setiap timnya yang presentasi selalu ya kalau presentasi gabung kan oke langsung closing kan. Kan banyak yang di presentasi masih ragu, Pak. Kemana diajak? Ke home sharing. Presentasi one on one satu-satu, kemungkinan penolakannya lebih tinggi. Karena apa? Perdebatannya lebih banyak. Gaya menekannya lebih agak slow, gaya menekan kita. Ya. Karena kita one on one, apalagi teman-teman kita yang presentasinya belum kuat. Tapi bagaimana kalau home sharing? Home sharing biasanya yang isi adalah leadernya. Pakai papan. Yang sering terjadi adalah Pak Ibu. Orang yang hadir, kadang-kala contoh ya, kadang-kala kan ada orang yang begitu di presentasi satu-satu udah bilang, oh saya udah bisa BioGreen, wah MLM udah, saya udah banyak, saya ahlinya, saya udah banyak gagal di sini ya. Bahkan kadang-kadang orang yang les kan banyak kayak gitu kan. Orang yang di presentasi lebih kuat karakternya daripada Anda yang presentasi. Anda kalah Pak Ibu. Ya, coba orang itu diajak, Pak, saya hargai Bapak, luar biasa loh Bapak, kemampuan networkingnya sangat hebat Pak. Saya angkat topi buat Bapak. Saya nggak bisa Pak, saya kalah untuk presentasi ini. Saya nggak bisa bicara lebih banyak lagi. Tapi Pak, saya undang Pak ke rumah teman saya. Di sana akan ada presentasi Pak. Akan datang leader saya. Leader saya akan datang ke sana dan bercerita. Saya kenalkan Pak. Pak Syakrar, leader saya luar biasa dia presentasinya. Anda sanjung orang itu yang mojokkan Anda saat presentasi, Anda sanjung. Ajak ke home sharing Bapak Ibu. Apa yang terjadi di home sharing? Leader yang isi akan sangat kuat. Karena satu arah. Kalau one on one itu kan 2 arah, Pak. Ngomong dikit mudah disanggah, ngomong dikit disanggah. Tapi kalau home sharing enggak. Ngomongnya satu sendiri di depan, plek. Siapapun yang hadir, dia akan mendengarkan. Dia akan mendengarkan. Ya. Sangat sering terjadi orang yang ikut di home sharing di acara yang lebih besar, kadang-kadang di awal dia nggak begitu rungu, dia udah merasa bisa, oh kayaknya enggak. Di pertengahan, kok kayaknya menarik. Di ujung-ujung begitu ditunjukkan uangnya, oh banyak uangnya gede, ini bagus ini. Bisa-bisa di akhir dia kena. Itu home sharing kekuatannya. Ya. Tapi coba one on one, belum ke ujung, di depan udah didebat, Pak. Udah di stop di awal, kita udah kalah. Makanya sediakanlah home sharing. Mbak Agatha, coba dicatat. Mbak Agatha Nusa Dua, coba sediakan home sharing. Jangan harapkan BOP yang jauh, tim Anda semuanya di sana berkembang. Enggak. Adakan home sharing sebagai tangga untuk menuju ke sini. Ya, Bapak Ibu, saya lakukan ini. Saya mengajarkan ini karena saya lakukan ini. Dari awal saya lakukan teori ini. Jadi di BOP dan training itu adalah kan jarang ada. Tetap kita akan arahkan. Kalau pas dari setelah presentasi atau follow up, langsung ada BOP, oke, langsung ada ke BOP. Atau setelah home sharing, kita arahkan ke BOP. Itu adalah step-stepnya Pak Ibu. Ini tangganya ini. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kemudian baru yang lebih gede lagi Pak Ibu. Kalau ini ya kalau saya contohkan aura ya, kalau saya contohkan kayak strum modelnya, ini adalah 2000 watt Bapak Ibu. 2000 watt. Ini 1000 watt. Ini 500 watt. Ini cuma 100 watt. Bayangkan itu. Makanya ada kalah kita sering di sini berdebat. Ajak ke sini 500 watt. Ke sini ya 1000 watt. Ke sini 2000 watt. Bapak Ibu, saya kenanya di sini. Saya kena di sini Jakarta, Pak Ibu. Luar biasa. Di mana saya ketemu di sana orang-orang yang sangat hebat, Pak Ibu. Saya langsung terpukul begitu di sini. Ya, jadi itu kekuatan sebuah pertemuan. Ya. Jadi inilah stepnya, Pak Ibu. Kalau Anda melakukan ini sangat benar.
siapapun teman-teman di sini, ya, saat Anda mengadakan home sharing, bukan berarti Anda yang mengisi acaranya, tapi upline Anda, leader Anda yang mengisi. Ya. Langkah di atas adalah dilakukan untuk satu, meyakinkan calon member baru. Untuk meyakinkan calon member baru. Kedua, memberi aura motivasi. Dari tingkat biasa sampai tingkat tinggi. Dari tingkat biasa, Pak, naik lagi frekuensinya, naik lagi frekuensinya, naik lagi frekuensinya. Ya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa yang sukses juga sama seperti mereka. Pak. Sangat banyak para leader kita yang ada sekarang di sini, di BioGreen, kenanya di nomor 3. Sangat banyak. Ya, ketertutupannya, kenegatifannya terbuka setelah ada acara yang gede, akhirnya mereka melihat, oh ternyata banyak yang sukses. Oh mereka tuh kayaknya tidak sehebat yang kalau saya udah punya pengalaman multi level. Mereka ibu rumah tangga, masa bisa penghasilannya gede. Mereka kena di sini, Pak Ibu. Apalagi sampai di sana temennya naik panggung, wah tambah panas mereka gitu. Ya, jadi ini penting, Pak Ibu. Ini saya kasih catatan ya. Buat teman-teman yang sudah kategori leader level 2 lah, level 1, level 2, tolong pahami ini. Ya. Adakan home sharing yang rutin. Tolong adakan home sharing yang rutin sebagai tempat ajang tim Anda untuk berpromosi. Bayangkan tim Anda di sini, presentasi seminggu, mungkin 10 kali. Beberapa orang, 10 kali ditotalkan. Bahkan ada 20 kali, mungkin dengan beberapa orang. 20 kali presentasi. Bapak Ibu, Anda bikin satu di sini, satu step. Untuk orang-orang ini diajak ke sini, Pak Ibu. Ya, saya yakin ini luar biasa. Kalau Anda jadikan ini biasa, Pak Ibu. Jadikan ini biasa. Saya pun minta tolong ke Bu Inge, Pak Ibu. Jadi di sini bukan tentang kehebatan. Bukan tentang kehebatan bahwa saya mampu mengatasinya, enggak, Pak Ibu. Aura itu penting. Harus orang lain yang masuk. Kemudian kemarin di PUC, di Renon, itu kebetulan saya nggak ngundang Bu Inge, malu saya ngundang Bu Inge terus. Gitu. Bu Inge lagi ngambil produk, lagi ngobrol, tegat langsung ngobrol langsung di sana, bercerita. Tapi luar biasa auranya. Karena terprogram ini, Pak Ibu. Ini yang saya lakukan step-stepnya. 1, ke 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke sini, Pak Ibu. Ya. Kalau bikin acara yang rutin, teman-teman ya. Home sharing yang rutin untuk tim Anda. Bapak Ibu, dari teori-teori yang tadi, apakah Anda melakukan sendiri? Tidak. Tapi Anda harus melakukannya. Anda harus melakukannya. Anda lakukannya paling level 1 Anda. Ya. Anda tidak akan melakukan kesemuanya, Pak Ibu. Kalau kesemuanya susah bisnis ini. Kalau Anda harus touch teman-teman Anda, tim Anda semua satu persatu, Anda akan kurus di sini, Pak Ibu. Habis waktu Anda. Nggak ada sempat untuk makan bahkan. Ya. Anda cukup lakukan paling 3 atau 4 level di bawah Anda. Saya contohkan Anda mencari si A, ada level 1 Anda. Si A mencari 2 orang di bawahnya. Level 2 Anda. Ya. Yang 2 orang ini mencari masing-masing 2 menjadi 4 orang. Oh, ini 4 orang ya. Oh, ini satu menjadi 2 karena kita binari. Ini 2 orang. Yang 2 ini masing-masing mencari 2. Level 3, 4 orang, Bapak Ibu. 4 orang ini masing-masing mencari 2. 4 kali 2, 8 orang. Anda cukup segini, Pak Ibu. Apa yang saya ajarkan itu bukan Anda lakukan sampai bertahun-tahun. Tidak. Sama halnya saya, Pak Ibu. Kenapa saya lakukan? Karena saya punya tim baru. Inilah yang saya lakukan untuk tim baru saya. Begitu timnya udah besar, duplikasi sudah berjalan. Karena suatu saat, Bapak Ibu, beberapa bulan berikutnya, saya contohkan ini si A. Si A akan melakukan caranya sendiri. Ya. Si B akan melakukan. Si C akan melakukan. Si D akan melakukan, Pak Ibu. Dia akan menduplikasikan 4 level di bawahnya. Ini akan menduplikasikan 4 level di bawahnya. Ini menduplikasikan 4 level ke bawahnya. Ini menduplikasikan 4 level ke bawahnya, Pak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu. Kalau Anda lakukan cara yang saya sampaikan ini, ibarat pohon yang begitu besar,
Ya, sebesar apapun pohon Anda, pohon itu, Pak Ibu, saat akarnya begitu kencang ke bawah, akarnya kencang sekali ke bawah, Pak Ibu, ke dalam tanah, cengkeramannya luar biasa. Setinggi apapun angin yang ada, Pak Ibu, pohon itu tidak akan rubuh. Kalau misalnya ada batang yang patah, tapi batang pohon utamanya tidak akan patah, Pak Ibu. Karena apa? Karena akarnya yang kuat. Ya. Jadi bayangkan, kalau teori yang saya sampaikan, diajarkan, Bapak Ibu, ini mengajarkan, ini mengajarkan, ini mengajarkan, ini mengajarkan. Coba bayangkan kalau teorinya nggak sama. Makanya kenapa kita adakan Zoom seperti ini. Si A teorinya beda. Karena dia pintar jualan, temannya semua disuruh jualan, Bapak Ibu. Si B, karena dia pintar mencari orang, temannya semua disuruh mencari orang, mencari orang, mencari orang, Bapak Ibu. Polanya tidak terbentuk. Tapi pola ini yang kita ajarkan bersama terbentuk. Si A paham, si B paham, si C paham, si D paham. Sama hanya dalam pembelajaran pelajaran dalam sebuah kelas. Guru sejarah contohnya, guru sejarah. Jadi mata pelajarannya sama nggak? Sama. Gurunya sama nggak? Sama, Pak Ibu. Saat gurunya pindah, digantikan oleh guru yang lain. Sama, gaya berceritanya beda, tapi sejarahnya sama, Pak. Tidak mungkin si A, guru yang si A, dia mengajarkan dari bukunya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 45. Kemudian guru yang berikutnya karena digantikan menjadi 16 Agustus, mungkin tahun berapa? 40 contohnya. Itu kan kacau, Pak. Sama halnya di sini. Walaupun kita tidak terdikte dalam satu buku yang kita ini. Tapi Bapak Ibu, saat Anda, makanya saya bilang, Anda catat, kita akan adakan lagi ke depan, saat Anda paham ini, Pak Ibu, bisnis ini menjadi mudah. Dan kenapa saya sering bilang bahwa bisnis ini sangat mudah bagi saya? Karena saya paham ini dari awal, Pak Ibu. Saya pelajari di networking sebelumnya. Saya perdalam di MLM sebelumnya, Pak Ibu. Saya masuk ke sini, saya lihat, wah luar biasa. Apalagi binari dengan satu kiri, satu kanan. Makanya teori networking ini yang bagi saya berani bertanggungjawabkan nilai kebenarannya, Pak Ibu. Ya, kalau Anda pahami ini, Bapak Ibu, kita lakukan, itu berarti pekerjaan Anda jauh lebih mudah ke depan. Ya. Oke. Anda lakukan langkah kedua, apa? Anda lakukan langkah-langkah di atas 3-4 level di bawah Anda secara konsisten. Maka duplikasi akan terbentuk. Maka duplikasi akan terbentuk. Ya, jadi tim Anda akan melakukannya sama seperti Anda. Besok-besok Bapak Ibu, saya datang di tim Anda, sama, ilmunya sama, enggak berubah Bapak Ibu. Sama. Ya. Duplikasi adalah apa yang Anda lakukan dengan pola secara berturut-turut, maka tim di bawah Anda secara otomatis akan mengikutinya. Oke, catatan. 1, para leader harus paham beberapa hal yang perlu diketahui oleh para member baru. Kalau Anda punya member baru, Bapak Ibu, kalau Anda punya member baru, dan teman-teman udah paham sebenarnya, Pak Ibu. Tapi coba lakukan sekarang. Begitu Anda punya tim baru, berapapun orangnya, 1 orang, 2 orang, 1, pastikan mereka punya kemampuan tentang produk dan penyakitnya. Saya akan tunjukkan sebentar. Pastikan tim Anda tahu tentang produknya. Apple itu apa, Pisek itu apa. Jangan menunggu training produk, jangan menunggu BOP. Ya, no, Bapak Ibu. Makanya tipe penyerang beda, tipe penyerang. Jadi isi dulu tim Anda. Isi dulu. Ibarat Anda berperang, Anda ketemu prajurit, Bapak Ibu. Ya, jangan ajak prajurit itu langsung bertempur ke lapangan. Boleh, nggak masalah, Pak Ibu. Tapi pilihan yang paling bagus adalah ajari prajurit itu untuk ilmu perang dulu. Bagaimana cara menangkis musuh, bagaimana cara nembaknya, bagaimana teori menyerangnya, Pak Ibu. Sama di BioGreen. Anda ketemu orang baru, Anda punya 1, 2 orang, 3 orang. Yang pertama. Ya. Jadi, belajar untuk seorang leader adalah untuk mengajari timnya. Bukan tentang Anda jualan di lapangannya, Bapak Ibu. Di samping itu juga iya. Tapi yang pasti adalah Anda mengajari timnya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang cara kerja buat mereka pemula. Cara kerja. Kita punya TS trainingnya, tapi sebaiknya Bapak Ibu, Anda sudah paham dulu.
Makanya berapa kali kita dengan Zoom, ya kita belajar bersama dengan Zoom. Ya untuk biar Anda cepat-cepat lebih paham Bapak Ibu. Mungkin kita akan adakan Zoom lebih reguler ya. Biar lebih cepat teman-teman paham gitu. Yang ketiga adalah cara presentasi dan follow up. Teman Anda diajari caranya. Kemudian perlengkapan kerja. Nah, ini yang lebih penting karena yang ini kan leader udah paham ya. Yang berikutnya adalah perlengkapan kerja semua member. Buat teman-teman di sini ya atau teman-teman yang sudah jadi leader Pak Ibu, tolong bikin catatan ini. Bukan hanya tentang Anda, tapi tentang tim Anda. Pastikan tim Anda, satu, punya buku catatan. Ayo Bapak Ibu semuanya, setiap ada acara, kita udah ke profesional loh ini. Siapapun kita, ibu rumah tangga pun kita. Coba kita udah mulai start untuk lebih profesional lagi. Ya, kita beli buku yang bagus, jangan buku iseng-isengan ya, ada catatan nota, beli beras gitu modelnya. Yang buku yang bagus, yang tebal. Ya mungkin Anda bisa isi kata-kata yang bagus, tanggalnya, mungkin tangan leader Anda, silakan Anda memulai. Kemudian Anda catat apapun yang Anda tahu tentang BioGreen, apa yang Anda pelajari, pokoknya catat di sana Ibu. Karena catatan Anda dalam setahun, mungkin nggak setahun ya, 5 bulan pertama catatan Anda Pak Ibu, itu menentukan 5 tahun bisnis Anda. 5 bulan pertama catatan Anda, kalau setiap kali Anda mencatat Bapak Ibu, dalam 5 bulan, Anda kayaknya sudah paham 70% teori BioGreen. Dalam 5 bulan, Anda sudah tahu mungkin 70-80%. Bayangkan kalau Anda mencatat, Bapak Ibu. Dan bahkan bisa saja, karena Anda mencatat, Anda teliti, yang 5 bulan Anda bisa jadikan 3 bulan, bisa 2 bulan Anda sudah paham sekali. Jadi jangan memakai kemampuan berpikir Anda. Dan yang penting adalah, Bapak Ibu, Anda ajari ini adalah untuk tim Anda. Please, ini adalah satu saya penekanan adalah, Anda adalah tim Anda. Anda adalah tim Anda. Apa yang Anda lakukan itu berarti akan dilakukan oleh tim Anda. Sederhana sekali. Buku catatan. Banyak teman kita nggak punya buku catatan. Karena kita ingin sukses, Pak Ibu. Ya. Kita berbisnis di BioGreen dengan profesional. Kedua, flip chart. Buku flip chartnya itu ada foto-foto tentang BioGreen, produknya, manfaatnya, kesaksiannya, kemudian contoh-contoh bonusnya, Pak Ibu. Silakan beli. Kalau Anda mau yang lebih murah, mungkin di fotokopi berwarna, contohnya ya fasilitasi tim Anda, silakan beli fotokopi boleh. Lebih murah. Ya, jadi pokoknya Anda punya ide untuk tim Anda. Itu penting sekali, Pak Ibu. Oke. Yang ketiga, stok produk. Nah, sekarang ini kita harus mulai membiasakan Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Ya, ayo kita biasakan kita menuju ke bisnis profesional. Coba bayangkan masing-masing kita punya stok produk minimal 1 goal. Milikilah stok produk. Karena produk itu akan menjadi senjata yang paling utama. Ya, ibarat produk itu bagi saya itu adalah pancingnya saat Anda mau menangkap ikan. Itu pancingnya, Pak Ibu. Kalau saya tidak bawa produk, Bapak Ibu, saya tidak pergi. Karena bagi saya, produk menjadi pengikat yang utama. Bayangkan, saya dari dulu udah bayangkan. Dan saya nggak menjual loh, Bapak Ibu. Karena saya bukan tipe penjual. Bayangkan, saya bukan tipe penjual, tapi saya harus bawa produk. Kenapa? Karena produk itulah yang menjadi pancingan buat teman-teman saya untuk saya titip produknya. Ya, saya titip produknya untuk besoknya saya datang lagi dengan upline saya atau saya ajak ke pertemuan. Produk itu akan menjadi pemancing. Ya. Atau bahkan kalau teman-teman yang punya teman yang sakit, punya uang, dengan Anda punya produk, Anda bisa langsung jualan. Ya, dan kadang-kala sering terjadi transaksinya nggak jadi karena produknya nyusul, Bapak Ibu. Biasanya pembayarannya nyusul, bukan produknya nyusul. Produknya kasih dulu, bayarnya kadang-kadang belakangan, Bapak Ibu. Ya, jangan produknya nyusul, kadang-kadang orangnya nggak mau lagi. Nah, itu sering terjadi, makanya stok produk harus. Oke, catatan. Oke, ini penting buat kita, Pak Ibu. Ini adalah salah satu kelemahan kita di bisnis MLM. Ya. Yang membuat banyak orang yang hilang dari BioGreen bukan karena produknya. Cukup banyak orang yang bilang, oh saya berhenti di BioGreen bukan karena produk, saya percaya produknya, saya percaya sistemnya, tapi dia nggak percaya dengan upline-nya. Ya. Satu,
hindari untuk kita berbuat bohong atau tidak jujur saat bekerja. Ini penting sekali, Pak Ibu. Ya, saya ingat sekali, kita bekerja hanya dua sisi, sederhana sekali. Saat saya kerjakan satu sisi, Bapak Ibu, dia sebesar apapun, saya kerjakan. Walaupun saya belum dapat bonus di sisi yang kecil, saya akan dengan tulus mengerjakan yang gede, Pak Ibu. Walaupun saya belum dapat bonus. Kenapa? Karena binari, Pak Ibu. Ingat, cuma binari, dua. Ya, jadi kalau kita tidak kerja dengan tulus, akan kelihatan di lapangan. Jadi hindari berbuat yang tidak terpuji, bohong, tidak jujur. Kadang-kadang mungkin produk timnya tukar kalau dari segi pengetahuan ini nggak masalah sih Pak Ibu, ya. Atau mungkin iCash-nya dipinjam, karena kan gampang saat downline-nya nggak tahu cara buka akun modalnya dipinjam. Ini terjadi di saya, Pak Ibu. Walaupun saya memang benar-benar pinjam loh. Saya memang real pinjam, Bapak Ibu. Tapi lupa ngembaliin. Bukan sengaja untuk saya ngambil iCash tim saya waktu itu. Kecewa sekali dia, Pak Ibu. Saya pinjam berapa itu? 67 iCash kalau nggak salah. Ya. Jadi saya pinjam, saya kembaliin. Saya pinjam, saya kembaliin. Saya pinjam berkali-kali di akunnya. Sekali waktu saya pinjam, saya belum kembalikan, dia buka akunnya, iCash-nya hilang. Dan seketika itu dia nggak percaya saya. Saya nyesel sekali, Pak. Padahal saya bukan pencuri. Ya, tapi yang namanya dia merasakan saya dibohongi, Pak. Apalagi tujuan kita mengambil. Saya nggak tujuan mengambil, Pak. Saya minjem. Ya, apalagi tujuannya mengambil, Pak. Kacaulah tim Anda. Saat kita nggak jujur, saat kita bohong, Bapak Ibu, impian Anda yang besar sebesar apapun, Bapak Ibu. Ya boleh sih dapat uang kecil-kecil, tapi ya sampai kapan kita kerja kayak gitu? Karena fondasi kita harus kuat. Fondasi kejujuran, Pak. Yang kedua, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas karena hasil di BioGreen adalah pasti, hanya perlu kesabaran buat kita di lapangan. Cara-cara yang tidak ikhlas atau tidak jujur justru akan menurunkan keyakinan tim terhadap kita, terhadap Anda di lapangan, bahkan akan menghancurkan tim Anda. Sama dengan Anda bunuh diri, Pak Ibu. Ini penting sebagai catatan ya. Karena Bapak Ibu, kayak gitu Bapak Ibu. Ada beberapa kok saya lihat. Awalnya timnya semangat, tiba-tiba kok hilang timnya. Ternyata ada ketidakjujuran. Bayangkan Bapak Ibu. Itu loh timnya yang semangat, yang bagus, yang menghasilkan banyak uang buat dia ke depan. Karena kebohongan Bapak Ibu, timnya hilang. Saya sedih kalau tahu kayak gitu. Karena kebohongan itu. Jadi lebih baik kayak percaya saudara saya modalnya. Saat saya memang belum ada uang untuk bayar utang atau untuk makan, Bapak Ibu, saya pinjam di luar. Saya tidak akan pakai, saya tidak akan manfaatkan BioGreen. Atau kalau ada pinjam, bilang ke orangnya, saya pinjam. Tapi segera kembalikan, Pak Ibu. Jangan sampai kesempatan itu, yang karena tidak terkontrol, Pak Ibu, kesempatan itu justru membuat tim Anda tidak percaya, akhirnya tim Anda bubar. Bayangkan, Bapak Ibu, impian Anda sudah kalau kayak kaki itu, Pak Ibu, satu kaki Anda kayaknya udah mulai patah. Kredibilitas teman Anda udah hilang pada Anda. Karena sangat banyak terjadi. Ya, jadi saya lihat ada berapa itu. Timnya berkembang. Kok tiba-tiba hilang? Kalau dirunut pasti. Ya, jadi kalau kebohongan itu saya bilang, itu sebuah cerita memang dimanapun ada cerita-cerita. Tapi saya tekankan ke teman-teman. Karena apa? Bisnis ini, kita kan dapat uang banyak, Pak Ibu. Pasti dapat uang. Hanya perlu ada sabar. Jadi saat Anda nggak sabar, jadi bisnis yang Anda kelola berbulan-bulan dengan berpeluh-peluh, dengan susah payah, hanya karena 3 juta, hanya karena 5 juta, Pak Ibu, hanya karena produk 2 box, 3 box, Pak Ibu, itu hilang, itu bayangkan, Pak Ibu. Itu bisa menghilangkan, apalagi yang hilang itu, yang merasa dibohongi, dia punya power di timnya justru dipengaruhi. Janganlah, nanti aja gabung sama aku lagi, atau nggak usah ikut lagi, aku dibohongi. Nanti kamu pasti akan diambil uangnya lagi. Contoh kayak gitu. Hindari, jangan bunuh diri dengan mengacaukan tim Anda. Dengan melakukan sesuatu yang tidak oke ya. Dua hal yang kita bangun dengan cara kerja di atas. Pertama adalah bonus, kedua adalah prestasi. Prestasi memang tidak menunjukkan bonus. Prestasi tidak dihargai dengan uang, Bapak Ibu. Tapi dengan panggung, dengan pengakuan. Prestasi ini. Yang mendapatkan uang adalah yang di atas. Tapi Bapak Ibu,
Kalau Anda kerjakan teori yang tadi, Anda akan dapatkan dua-duanya. Jangan sampai Anda dapatkan bonus, tapi nggak dapat prestasi. Jadi, ya ada yang kurang seperti itu. Ya. Prestasinya adalah dihitung dari bulan Oktober sampai bulan September tahun berikutnya. Itu berarti dari sekarang yang baru bergabung sekarang sampai September 2022, Pak Ibu. Sekali Anda prestasi, contohnya rookie, sekali Anda rookie dalam 1 bulan, Anda akan rookie sampai bulan September tahun ini. Sampai bulan September, Anda rookie tetap. Berikutnya adalah junior master. Junior master itu berarti dia punya 2 rookie di kiri dan 2 rookie di kanan. Itu junior master, Pak Ibu ya. 2 rookie di kiri, 2 rookie di kanan. Kalau junior master rata-rata timnya sudah kuat. Rata-rata sudah kuat. Rata-rata. Ya, sudah kuat timnya. Artinya sudah ada kekuatan fondasi kiri kanan. Ini dihitung 2 ya, 2 kiri 2 kanan ya Pak Ibu. Master. Master adalah tingkat kedua, 3 junior master di kiri, 3 junior master di kanan. Ada 6 junior master di bawahnya. Dibagi 2, 3 kiri, 3 kanan junior master. Ada senior master, ada grand master, ada filantropis yang paling tinggi. Ya, ini prestasi. Intinya Bapak Ibu bagi saya, yang paling utama adalah cara kerja yang tadi. Kalau Anda kerjakan cara yang kerja tadi, Anda dapat semua. Hal penting yang Anda lakukan kepada member baru atau selesai presentasi. Ini krusial sekali. Dan kalau ini Anda jadikan sebagai tradisi Anda, kebiasaan Anda untuk membentuk tim, ini luar biasa, Pak Ibu. Kalau Anda menjadikan ini terbiasa, bahkan boleh saat Anda presentasi, Anda boleh bawa tulisan ini, Anda pegang aja di kertas presentasinya, atau di bukunya Anda baca. Ya, jadi Anda presentasi kan, tapi sembunyikan kan, biar nggak tahu kalau Anda baca. Atau di HP, saat presentasi apa yang dilakukan, Anda baca saja, Pak Ibu. Oh ini sekarang stepnya, oh ini sekarang stepnya, itu paling bagus. Jangan pakai seingatnya. Karena buat teman-teman yang belum paham, itu sering lupanya lebih banyak. Karena apa? Kalau Anda lupa, rentetan presentasi apa yang Anda lakukan, kemudian Anda sudah pulang, Bapak Ibu. Itu berarti ya kapan terjadi lagi? Masa Anda balik ke rumahnya lagi untuk nanya lagi? Ya, jadi sebisa mungkin selesaikan saat kita presentasi. Oke, yang pertama adalah menggali nama, menggali daftar nama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah buat janji untuk ketemu orang-orang yang dipilih. Lakukan dua-duanya, Pak Ibu, calon member atau member. Ya. Kemudian set waktu untuk adakan home sharing. Nomor 4, setiap Anda presentasi, Pak Ibu, tolong pastikan Anda minta pertemanan di IG, kemudian pertemanan di Facebook. Sama hanya IG netral ya. Kalau saya contohkan modelnya Anda minta nomor WA-nya, kemudian Anda WA, mungkin orangnya udah merasa nggak mau, terganggu, WA 2 kali, nggak dijawab, udah segitu adanya, Anda tidak bisa memulai untuk bercerita bisnis, Pak Ibu. Stop begitu saja. Proses presentasi, Pak Ibu, bagi kami adalah bukan ada presentasi, selanjutnya follow up, dia harus gabung. Tidak, Pak Ibu. Ya. Jadi pastikan kalau Anda presentasi, yang Anda cari hanya yang gabung, itu berarti yang tidak gabung, itu berarti adalah jadi orang lain buat Anda. Bagaimana setiap Anda presentasi, Anda jadikan orang-orang itu adalah teman Anda, Bapak Ibu. Bayangkan itu. Yang 5 tadi itu teman Facebook Anda. Yang 5 orang itu teman IG Anda, Bapak Ibu. Dan bayangkan suatu saat, karena kita akan bertahun-tahun di BioGreen ya, bukan hanya sebulan 2 bulan ya, bertahun-tahun, Anda bisa punya ratusan orang yang menjadi teman Facebook Anda, IG Anda, dan mungkin bahkan di antara mereka bisa akrab dengan Anda, dan akan menjadi bagian di BioGreen, Bapak Ibu, di masa depan. Jadi, lewat apa kita megangnya? Lewat IG, kemudian lewat Facebook. Sangat luar biasa, Pak. Coba teman-teman ini ya, kenal orang, ya kadang-kadang kan ini juga sebuah kelemahan kalau kita ketemu orang langsung tanya, Pak, boleh minta nomor WA-nya nggak? Ya kadang-kadang kalau mungkin kebetulan ibu-ibu, bapaknya suka aja ngasih ini, ibu-ibu gimana sih kalau minta nomor WA saya, tak kasih aja. Kadang-kadang mungkin bapak-bapaknya berpikir yang aneh-aneh modelnya. Akhirnya nggak akan ada hasil kayak gitu, Pak Ibu. Nomor minta WA, boleh. Bukan tidak boleh, Pak Ibu. Tapi kalau Facebook itu jauh lebih netral ya. Kemudian kita ngobrol, temenan di Facebook, kemudian buka Facebooknya, Anda tahu latar belakangnya di Facebook, Anda bisa baca siapa orangnya, itu sudah kelihatan di sana.
Ya, apalagi Anda like-nya, apa yang dia modalnya share, modalnya like, kemudian Anda komen sekali-sekali. Anda sudah akrab, Pak Ibu. Sederhana sekali. Kalau di Facebook, di IG cepat akrab. Ya. Kemudian pada intinya adalah bagaimana cara Anda agar mendapatkan member baru di bawah member Anda. Ini intinya, Pak Ibu. Jadi saya bercerita bukan hanya tentang Anda. Cerita saya ini bukan hanya tentang Anda, Bapak Ibu, tapi tentang orang yang ada di bawah Anda. Saya contohkan siapa lagi nama-nama di sini ya. Nomor 6, cara tersebut yang terus dikembangkan, maka Anda akan segera memiliki sebuah tim. Oke, ini saya tambah sebagai tambahan ini, sebagai tambahan buat yang baru. Ya, saya ngitungnya perbedaan bonus antara 1 dan 3 platinum, Bapak Ibu. Inilah yang di kiri adalah 1 platinum Anda, di bawahnya ada si A, di bawahnya ada si B. Ini orang berbeda. Anda bisa lihat yang kedua adalah nama Anda sendiri. A1, A2, A3. Nah, ini caranya gimana? Tanya upline Anda. Jadi Anda bisa bikin 3. Anda bisa lihat perbedaannya, Pak Ibu. Perbedaannya tidak sekarang, tapi di bulan-bulan berikutnya. Perbedaannya akan sangat kelihatan. Anda bisa lihat. Saya contohkan, ada 40 paket di kiri, 40 paket di kanan. Kemudian, Anda bisa lihat, kalau Anda hanya punya 1 platinum yang di sini, Anda punya 1 platinum, itu bonus Anda adalah 6.652. 6,7. 6,6 lah. Bonus Anda. Kalau Anda punya 1 platinum, Bapak Ibu. Bagaimana kalau seandainya Anda punya 3 platinum? 3 titik usaha ya, 3 titik usaha. Yang 40 ini Bapak Ibu, yang A ini punya Anda. Yang B ini akun Anda. Yang 40 kita pecah 2 menjadi 20 kiri, 20 kanan. Ya. Yang di A3 juga sama, 20 kiri, 20 kanan. Anda bisa lihat perbedaan bonusnya, Bapak Ibu. Anda bisa lihat perbedaannya? Gila nggak? 16 juta. Ya, gimana cara nyarinya? Tanya, kita nggak jelaskan, cuman saya ingin kasih tahu Anda seperti itu. Jadi ini adalah sekilas saja. Jadi 6,6 juta perbedaannya dengan 16 juta. Nah, itu bedanya. Kalau Anda hanya punya 1, ya ngirit artinya memang sedikit keluar uang. Ya, tapi cara bikinnya juga boleh, tidak sekalian keluar uang 3 platinum, enggak. Dicicil juga boleh. Tapi saya nggak akan jelaskan itu, Pak Ibu. Itu berarti kalau kita gambarkan yang ini, yang A1, A2, A3, itu berarti ini adalah kaki 1 Anda. Nah, ya dilihat ya ininya, kursornya. Ini adalah kaki 2 Anda, ini kaki 3 Anda, ini kaki 4 Anda. Oke? Dan ini juga bisa nanti ke depan, saya contohkan, dikelompokkan. 1 di sini adalah keluarga Anda mungkin, Anda kelompokkan. Yang kedua, di sini adalah teman kerja Anda. Ini teman kuliah Anda, atau teman sekolah. Di sini mungkin tetangga Anda, yang di perumahan contohnya. Ya, jadi bisa dikelompokkan nih, Pak Ibu. Jadi 4 titik usaha. Ya. Tapi yang saya ceritakan sekarang adalah tentang kaki kiri dan kaki kanan. Jadi yang lebih apa namanya itu, yang biar tidak bingung, Pak Ibu. Bagaimana tentang membentuk tim dalam sistem binari. Oke, kita sekarang start ya. 19. Kemudian cara untuk set waktu atau janji. Ini nih Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang menyerang dan bertahan. Ini kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini cara yang menyerang. Ini cara yang bertahan. Ini cara yang berada di atas. Ya. Contohnya kayak yang saya contohkan tadi itu. Bagaimana kalau lusa kita temui si A? Atau yang kedua, lusa tolong temukan saya dengan si A. Contohnya, ya. Pak, bisa nggak besok saya ketemu dengan tetangganya Pak bilang? Pak, tadi kan bilang Bapak punya adik yang sangat luar biasa, Pak. Lincah, dia sudah pernah di bisnis ini. Dan yang namanya saudara pasti gampang ditemuin. Boleh nggak saya besok ketemu dengan adiknya Bapak? Nah, contohnya gitu, Pak Ibu. Kata-katanya pun seperti yang saya sampaikan. Biasanya Bapak Ibu, orang itu bilang iya. Kalau dia tidak bilang iya, dia akan bilang,
Boleh nggak kalau gitu? Jangan besok dong. Mungkin lusa, boleh nggak lusa? Baik. Anda akan dapatkan jawaban karena Anda yang mendrive. Kita Anda mendrive. Ya. Ketiga, ini tentang home sharing, Pak. Home sharing itu adalah yang pertemuan di rumah. Ini kurang lebih kata-katanya. Pak, hari Kamis jam 7 malam, kita adakan home sharing di rumah Pak ya, atau Ibu. Silakan undang teman, tetangga, atau siapapun yang bisa hadir. Dan kalaupun tidak ada yang hadir, kita bisa belajar lagi tentang BioGreen. Bapak Ibu, ini kata-kata ini penting. Ya. Karena ada beberapa teman kita yang kadang kita kayak memberikan ketakutan kepada calon tuan rumah. Kata-katanya beda. Pak, nanti hari Kamis jam 7, Pak undang temennya Pak ya. Pak undang sebanyak-banyaknya. Pastikan ada yang datang. Ajarnya kayak gitu. Nanti saya akan undang leader saya. Jadi jangan sampai leader saya malu kalau nggak ada yang datang, Pak. Bayangkan Bapak Ibu. Kata-kata itu justru sering sekali home sharing tidak jadi. Karena tuan rumah ragu, takut kalau nggak ada yang datang. Benar nggak? Kan banyak orang yang takut. Nanti kalau leadernya di sini datang gimana? Kalau teman saya nggak datang, kalau saudara saya nggak datang gimana? Akhirnya karena kata-kata itu, biasanya tuan rumah bilang, sebentar Pak ya, saya akan tanya dulu teman-teman saya akan tanya dulu tetangga saya, kapan kira-kira ada waktu. Kalau waktunya sudah tepat, sudah pas, baru nanti saya kasih tahu Bapak. Jawaban yang Anda dapatkan adalah seperti itu, dan biasanya tidak akan pernah terjadi, Pak. Tidak akan pernah terjadi. Ya, karena kata-kata. Jadi intinya gini, saat Anda mau mengadakan home sharing di rumah tim baru Anda, sebenarnya Bapak Ibu, orang baru, mereka sangat pure. Mereka masih bersih Bapak Ibu. Jadi nama mereka tidak ketahuan kalau mereka jalankan MLM. Oleh tetangganya, oleh keluarganya. Justru orang baru yang seharusnya bisa mengundang untuk mengumpulkan orang, adakan home sharing. Tapi saat orang baru itu ditekankan bahwa seolah-olah harus ada yang datang, ya harus ada yang datang, akhirnya si tuan rumah justru ragu, Bapak Ibu. Coba kata-katanya ada rubah seperti ini. Ini kata-katanya flat, Bapak Ibu. Ya, kata-katanya flat. Jadi kalau seandainya tidak ada yang datang, ya udah, yang namanya nggak datang. Justru kalau kita kasih kata-kata seperti itu, tuan rumah ada keinginan untuk setting waktu, mengadakan acara, datang tidak datang, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Yang penting mereka sudah berusaha. Dan mereka sudah berusaha karena teori kita. Jadi, walaupun tidak ada yang datang, kita bisa belajar lagi tentang BioGreen. Ya, Pak, jadi kan Pak berusaha nanti, Pak. Pak undang aja lah. Kalau banyak boleh, Pak, bagus sekali. Ya, sedikit nggak masalah, Pak. Yang penting Pak udah lakukan. Kemudian, seandainya, jangan Pak takut. Kalau nggak ada yang datang, Pak, jangan Pak takut. Malu dengan kami. Nggak, Pak. Orang namanya kita belajar. Ya, nanti kalau nggak datang, kita pasti belajar lagi. Kan ada Ibu, Pak. Nanti leader saya, ya kacaunya Pak Sukerto, dan leader saya Pak Sukerto, pasti akan menciptakan yang lain, Pak. Untuk teori bagaimana jalankan BioGreen. Akan memberikan rasa damai kepada tuan rumah. Untuk dia bilang iya, Pak. Oke, kekeliruan yang sering terjadi. Yang nomor 2. 1, Pak, kapan kita bisa jalan ke temannya ya? Gitu. Kata-katanya flat, Bapak Ibu. Gitu. Coba lihat, Anda cobalah ini. Tanya dengan kata-kata ini, jawabannya kayak apa, Bapak Ibu? Atau, Pak, kapan bisa kumpulkan temannya di rumah ya? Kemudian, kapan Bapak Ibu ada waktu untuk jalan ya? Ini kata-kata yang ngambang, Bapak Ibu, teman-teman. Kata-kata Anda ngambang. Susah ngenanya. Ya. Dan saat Anda salah teorinya, kemudian temannya Anda tidak mau, sebenarnya bukan bisnis yang susah. Teorinya yang belum Anda tahu. Ya. Ini adalah pernyataan yang lemah yang biasanya dijawab, ya Pak, kapan-kapan. Coba pasti gini jawabannya. Jawabannya adalah gini. Karena nggak ada penekanan dalam kata-kata Anda. Pak, kapan jalan ke temannya ya? Tanya lagi. Kapan jalan ke temannya ya? Dia berpikir, temannya siapa yang saya cari ya? Ya Pak, nanti saya jawablah. Itu jawabannya. Coba kalau yang pertama di sini. Pak, gimana kalau lusa saya ketemu dengan adiknya Bapak? Pak, gimana? Tolong temukan saya dengan tetangganya Bapak yang Pak bilang lincah itu. Itu loh Pak. Ini penekanan. Yang jawabannya rata-rata iya. Iya. Di sini jawabannya adalah ragu, tatanya.
Ini ragu jawabannya. Dan terakhir Anda dapatkan jawaban apa? Kapan-kapan. Ya. Oke Pak Ibu, ini penting sekali buat Anda ya. Ini kata-kata yang penting dalam ilmu networking. Kalau Anda di bisnis kayak TNC, kemudian MW yang sistemnya kuat sekali, ini sangat ditekankan di awal Pak Ibu. Sangat ditekankan di awal. Ya. Jadi kita sangat soft sekali di BioGreen. Makanya saya lihat dari awal tuh sangat merasa aneh BioGreen. Karena apa? Sistemnya sederhana, trainingnya nggak ada, tapi kok banyak yang sukses gitu. Ya, jadi hebatnya luar biasa di BioGreen. Walaupun sistemnya sederhana, tapi Bapak Ibu kalau Anda tahu, paham sistemnya lebih detail Bapak Ibu, itu akan jauh lebih cepat. Satu, hanya yang gigih yang akan berhasil Bapak Ibu. Dimanapun. Kenapa orang sukses, value-nya kecil? Kenapa sedikit Bapak Ibu yang sukses? Karena yang gigih berjuang, itu adalah sedikit. Sekarang pertanyaannya Pak Ibu, di mana posisi Anda? Ya. Kedua adalah tekad dan ketabahan menghasilkan orang-orang sukses. Tekad Bapak Ibu. Tekad. Oke, teman-teman, tadi kita udah sama-sama dengarkan apa pemaparan dari Pak Adriano tadi kan, bagaimana kita membentuk sebuah tim gitu. Karena pentingnya di bisnis jaringan itu adalah bukan sehebat apa kita mencari orang, bukan sehebat apa kita menjual, tetapi sehebat apa tim kita. Yang namanya tim itu kan tentunya kita bicara adalah banyak orang atau sekelompok orang yang punya tujuan yang sama, motivasi yang sama, untuk kita mencapai suatu impian. Nah, kalau ini kita bisa bentuk, memang inilah yang membuat kita akan passive income. Nah, tadi kan step-step dasar ini, kalau ini kita memang bisa lakukan, terapkan dari kita dulu, tentunya ini akan terduplikasi ke tim kita. Dan di saat tim kita melakukan hal yang sama, itulah sebuah tim yang sama, gitu, punya visi yang sama. Dan kalau tim ini terbentuk, itu kan berawal dari kita, bukan dari berapa hebat kita mencarinya, tapi bagaimana kita bisa membentuk orang-orang untuk punya visi dengan cara kerja yang sama. Ya makanya teori ini terus terang kalau saya karena saya sering saya bilang saya punya kelemahan saya mungkin tidak bisa mencari banyak orang, kemudian tidak bisa menjual dengan maksimal. Akhirnya apa yang saya temukan atau orang yang saya temukan saya kelola ya dengan sebaik-baiknya, akhirnya orang-orang ini akan menemukan orang hebat. Ya, akhirnya saya punya tim yang senang yang hebat menjual, kemudian saya juga punya tim yang pintar merekrut. Ya, artinya apa yang kita lakukan sekarang itu pasti berdampak besar bagaimana kita akan menemukan orang-orang hebat di bawah kita. Intinya gini, kalau kita mau tidak hebat di satu hal, jangan kelemahan itu kita pakai patokan untuk kita tidak melakukan suatu duplikasi. Ya, karena namanya tim itu pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, di saat kelemahan dan kelebihan ini menyatu, itulah sebuah kekuatan tim yang besar kalau menurut saya. Karena kalau dari awal saya melakukan apa yang dibilang Pak Jan tadi. Ya, saya 100% menduplikasi apa yang dibilang sama Pak Jan tadi, ya, sehingga karena tim terutama tim saya itu bisa berkembang sampai sekarang dan bisa bertahan. Ya, harapan kita kan kita terus bisa berkembang, grow. Kalau sistem ini kita duplikasikan sampai ke bawah. Itu makanya training ini sangat penting kalau menurut saya, karena inilah kunci dasar dari MLM sebenarnya. Ya, karena kalau ini kita bisa pahami dan kita lakukan, ya kita yakin kita akan bisa survive di BioGreen ya dengan kondisi apapun. Karena emang ini kuncinya ya, bagaimana kita mengelola tim, bukan bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya atau menjual sebanyak-banyaknya. Karena tim inilah tujuan kita untuk kita dapatkan passive income di bisnis jaringan. Oke, mungkin cuma itu ya. Yang intinya gini, kalau kita memang udah dengarkan, ayo kita terapkan. Ya jangan hanya lewat. Kalau kita lewat ya nggak ada perubahan gitu. Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, dan ini kan udah dibuktikan, terbukti ya. Ya, karena Pak Jano udah bisa buktikan sehingga Solid Team menjadi tim yang ya mungkin paling besar di BioGreen Indonesia. Ya kalau kita bisa dari kekuatan, kalau kita bisa kekuatan karena kita bisa ciptakan leader yang banyak dari sistem yang sederhana tadi. Gitu. Ya karena apa yang di teori yang dijelaskan Pak Jano ini kan udah kita buktikan. Nah, kita sekarang tinggal ngikuti aja sistemnya ini gitu. Ya. Paling tidak kan kalau sistem ini kita bisa ikuti, jangan 100%. Mungkin 50%, 70%-nya kita lakukan. Paling tidak ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk semua di kedepannya. Karena kita akan mendapatkan orang baru yang punya strategi dan sistem yang sama. Ini akan membuat kita akan lebih kuat ke depannya. Oke, mungkin cuma itu dulu ya. Okay. Yang Magnet dulu. Okay. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Adriano tadi.
Itu saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sukerta, karena saya 100% juga menduplikasi cara kerjanya Pak Adnyana. Karena kalau misalnya saya membuat sistem baru itu saya enggak bisa. Nah, jadi teman-teman apa yang disampaikan tadi itu, karena ini kan kita proses dalam membentuk tim. Memang dalam membentuk tim itu memang tidak gampang, tidak semudah kita closing orang. Nah, jadi kan banyak orang bilang closing gampang, tapi membinanya itu gimana? Membinanya itu yang susah. Nah, tetapi karena di sini di Solid ini kita sudah punya sistem, kita punya acara. Jadi sekarang saatnya bagaimana kita bisa saling merangkul, bisa menduplikasi apa yang disampaikan oleh Pak Adnyana. Nah, jadi kayak sekarang ini yang kita perlu lakukan ya bekerja sama, ya bergulir. Jadi dari Pak Adnyana duplikasi ke leader inti, nanti leader inti juga menduplikasikan ke bawah. Nah, jadi kalau kita bisa saling merangkul dan kita terus belajar, itu saya yakin tim kita akan semakin besar. Nah, jadi mungkin masukannya juga, jadi sangat bagus sekali yang saya dengar tadi itu, kita jangan menunggu untuk dibantu oleh leader. Jadi itu sangat luar biasa sekali, karena di sini tim kita akan cepat berkembang kalau kita cepat bisa mandiri. Karena terus terang teman-teman, yang dilihat oleh tim kita itu siapa? Kita yang dijadikan contoh oleh mereka. Jadi kalau misalnya kayak saya yakin yang hadir pada Zoom hari ini itu adalah leader-leader yang memang sudah punya tim. Jadi ayo sekarang bergerak, rangkul tim ke bawah. Jadi jangan menunggu sampai dibantu, tapi kitalah yang harus membantu mereka. Kita yang bantu ke bawah supaya duplikasi ini tetap berjalan. Jadi kalau kita hanya menunggu leader di atas, sedangkan kita tahu mereka juga punya kesibukan, belum lagi sibuk bersama keluarga, belum lagi juga kesibukan lain. Jadi kalau kita hanya menunggu itu hasilnya juga akan lebih lama.